Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah taala kita lanjutkan bacaan kita dari kita masih di kitab Fiqhul Asmaul Husna di Fadilatul Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Baik, kita masuk ke bab yang 16 halaman 66. Bab yang ke-16 judulnya At-Tahdhiru min ba'dil masalikil munharifati fi babil asma'i was sifat. Tahdzir, peringatan tegas dari sebagian masalik, ya, jalur-jalur yang menyimpang dalam bab asma wa sifat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Jadi setelah kita mengetahui akidah yang benar yang berkaitan dengan asma wa sifat dalam bab-bab sebelumnya, nah sekarang di sini penulis ingin memperingatkan kita dari beberapa syubhat yang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Inna mimma yata'akkadu mulahadatuhu. Inna mimma yuta'akkadu mulahadatuhu wa ri'ayatuhu wal inayatu bihi fi ma yata'allaqu bi asma'illahil husna an ya'lama anna khata'a fiha laisa kal khata'i fi ayyi ismin akhar. Di antara yang penting untuk dicatat di sini, untuk diperhatikan, untuk dikonsentrasikan yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan nama-nama Allah adalah harus kita ketahui bahwasanya kesalahan fiha, hadisnya kembalinya ke asma Allah. Kesalahan dalam nama-nama Allah tidak sama seperti kesalahan-kesalahan dalam nama-nama yang lain. Fahiya asma'un lirabbil majid. Karena nama-nama ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha mulia, wal khaliqul azim, maha pencipta yang mulia. Al khata'u fiha inhirafun wa dhalal. Kesesatan atau kesalahan dalam masalah ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Wal ghalatu fiha zaigun wa ilhadun. Kekeliruan dalam masalah asma wa sifat, ya, itu merupakan zaig, penyimpangan, wal ilhad, dan pengingkaran. Wa hadza yastaujibu, maka ini mengharuskan, ya, mewajibkan, ya. Ini mewajibkan min kulli aqil, dari setiap orang yang berakal, alla yatakallama fiha illa bi ilmin, agar dia tidak berbicara tentang nama-nama Allah kecuali dengan ilmu. Wala yuqarriru syai'an yakhtassu biha illa bi dalilin minal Qur'ani was sunnah, dan tidak boleh dia menetapkan sesuatu yang khusus berkaitan dengan nama-nama Allah illa bi dalilin minal Qur'an was sunnah. Enggak boleh dia mengatakan ini adalah nama Allah tapi tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, enggak boleh. Baik. Wa man khada fiha bi ghairi hadza dhalla sabila. Barang siapa ya khada, yang mendalami, yang tenggelam dalam masalah ini, bi ghairi hadza, tanpa melihat kepada dalil, tidak memiliki dalil, dhalla sabila, maka dia akan tersesat jalannya. Yang paling banyak tersesat dalam masalah ini adalah orang sufi. Mereka menafsirkan semaunya saja, hanya kepada perasaan saja patokan mereka. Nama-nama Allah itu begini-begini maksudnya, mereka menafsirkan sendiri. Maka dhallas sabila, maka mereka tersesat disebabkan hal tersebut. Kaifa yuramul wusulu ila tahqiqil usul bi ghairi ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, kalimat jamilah jiddan. Ya, jumlah mufidah jiddan. Kaifa yuramul wusul, bagaimana mengharapkan sampai kepada tahqiqil usul, pengaplikasian atau perwujudan usul dasar bi ghairi ma ja'a bihi Rasul, selain dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, bagaimana kita mengharapkan akan tiba atau akan mampu untuk mempraktekkan dasar, yaitu pondasi kita dalam beragama, yaitu tauhid, ya, tauhid asma wa sifat lebih tepatnya, bi ghairi ma ja'a bihi Rasul, tanpa menggunakan apa yang dibawa oleh Rasul. Gimana mungkin? Enggak mungkin. Walamma khada aqwamun fi asma'illah muqarririna umuran takhtassu bi asma'illah duna an yakuna lahum 'alaiha mustanadun minal kitabi was sunnah atau bil gharaib wal ajaib fi hadzal bab. Tatkala kaum-kaum itu khada, mereka mendalami nama-nama Allah, menetapkan perkara-perkara yang khusus merupakan nama-nama Allah, duna an yakuna lahum, tidak, padahal mereka tidak memiliki mustanadun, sandaran, ya, mereka tidak punya sandaran, tidak punya patokan dalam masalah ini. Mereka menetapkan sesuatu tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu atau bil gharaib, mereka datang membawa hal-hal yang gharaib,
hal-hal yang aneh, hal-hal yang asing yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Wal ajaib, hal-hal yang aneh, hal-hal yang ajaib-ajaib gitu ya. Wa ka'annahum lam yashkuru bi hurmati hadhil asma'i. Itu seolah-olah mereka itu tidak mengetahui tentang hormahnya, kehormatan dari nama-nama ini. Ya, jadi seenak jidat mereka saja menafsirkannya. Ini seolah-olah nama Allah itu adalah nama-nama yang tidak ada harganya. Ya, wa azimi sya'niha, mereka enggak, seolah-olah mereka enggak tahu kemuliaan, keagungan dari kalimat-kalimat tersebut. Wa khuturatil khawdi fiha bila bayyinatin wala mustanadin. Seakan-akan mereka enggak tahu bahayanya mendalami hal-hal seperti ini tanpa ada dalil, wala mustanad, tanpa ada dasar. Wallahul musta'an. Dan hanya Allah lah yang menjadi penolong kita. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Wala ba'sa minal isyarati huna ila syai'in min hadhil mukhalafat. Dan tidak mengapa di sini kita akan sebutkan isyarat saja, sekedar lewat doang maksudnya. Min hadhil mukhalafat, ada beberapa penyimpangan. Tujuannya bukan untuk mengajarkan untuk kita ikut menyimpang, bukan. Ya. Tujuannya adalah liyakunal muslimu minha ala hazarin, agar seorang muslim ya ketika menghadapi mukhalafat perselisihan ini, menghadapi penyimpangan ini, ala hazarin, dia berhati-hati. Ala hazar artinya berhati-hati, yahdar, dia awas. Wa fi haitatin lidinihi, dan dia juga menjaga agamanya. Wa ta'zimin li asma'i rabbih, dia juga bisa memuliakan nama-nama Rabbnya. Wa mura'atin li hurmatiha wa ihtiramiha, dia juga memperhatikan bagaimana menghormati dan mengagungkan nama-nama Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau ketemu dengan pemikiran-pemikiran nanti yang akan kita sebutkan, maka kita akan bisa berhati-hati. Arab tusyarra la li syar'i, kita mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, akan tapi bisa untuk agar bisa menjauhkan diri dari keburukan tersebut. Taib. Fa min dzalikum nashratun tuwazzi'u fil awinatil akhirah. Durrijat bainal awami wal juhali. Famin dzalikum, di antara hal tersebut, di antara pemikiran al-mukhalafat, nashratun, suatu yang tersebar. Nashrat ini suatu yang menyebar, maksudnya enggak satu dua yang yang meyakini kebenarannya. Tidak hanya satu dua saja, tapi banyak orang yang tersesat dalam masalah ini. Baik. Fil awinatil akhirah. Al-awinah dari kata al-an. Al-an artinya al-an itu atau al-awan, jamannya al-awinah, artinya masa-masa. Di masa-masa terakhir ini, maksudnya di zaman-zaman sekarang gitu ya. Darajat bainal awami wal juhal, tersebar di kalangan orang-orang awam dan orang yang bodoh. Yaz'umu katibuha anna asma Allahil husna likulli ismin minha khasiyatun shifaiyatun limaradin muayyan. Nah ini ya. Ini ada nashrah atau jampi-jampi istilahnya ya. Nashrah itu sesuatu yang beredar, yang berbentuk jampi-jampi kayak dukun gitu ya. Mantra-mantra ya, yang beredar di masa-masa terakhir ini, ya di zaman-zaman sekarang maksudnya, yang banyak dipraktikkan oleh orang awam dan orang jahil. Penulis mantra-mantra ini mengira bahwasanya nama-nama Allah, setiap nama-nama Allah itu memiliki khasiyatun syifaiyah, kekhususan syifaiyah, pengobatan. Syifa, pengobatan. Setiap nama punya pengobatan. Limaradin muayyanin, untuk penyakit tertentu. Falil amradil ain ismun, misalkan untuk mengobati penyakit sakit mata itu ada satu dari nama-nama Allah yang khusus untuk itu, misalkan Al-Basir. Al-Basir, baca Al-Basir 10 kali tiap pagi, 10 kali tiap sore misalkan, untuk mengobati penyakit mata ya. Wali amradil udhun ismun, untuk penyakit yang berkaitan dengan telinga ada nama Allah yang lain dipakai, misalkan As-Sami, ulangi As-Sami 10 kali pagi sore hari ya. Untuk mengobati penyakit sakit telinga. Wali amradil izam ismun, untuk penyakit sakit tulang juga begitu. Izam artinya tulang. Sakit tulang juga ada yang berhubungan dengan tulang, osteoporosis atau apa itu. Wali amradil ra'si ismun, penyakit yang berkaitan dengan kepala juga ada satu isim. Wah, kadang seterusnya.
Wa haddada litilkal amradi a'dadan muayyanatan min tilkal asma. Mereka haddada, mentahdid, membatasi. Mereka membatasi untuk penyakit itu sejumlah nama-nama tertentu dari nama-nama Allah. Ya. Wa hadza minal batil. Ini termasuk kebatilan. Alladzi ma anzalallahu bihi min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan kekuasaan yang berkaitan dengan hal ini. Wala qamat alaihi hujjatun wala burhan. Tidak ada hujjah, tidak ada buktinya. Bal laisa fil adkaril masyru'ati war ruqal ma'thurati illa ma huwa jumlatun tammatun. Bahkan tidak ada disebutkan dalam zikir-zikir masyru'ah, zikir-zikir yang disyariatkan, atau ruqyah yang ma'thur dari Nabi, illa ma huwa jumlah tamah, telah sempurna jumlah yang disebutkan oleh Nabi dalam cara meruqyah itu bagaimana. Dan Nabi sebutkan bacaannya apa saja, tidak ada zikir-zikir dari nama-nama Allah, nama-nama Allah tertentu, tidak ada. Wa isa fiha tikrarun ismin bihadhihi tariqah. Ya, tidak ada pengulangan nama-nama Allah dengan cara seperti tadi, al-maz'umah fi tilkan musyran, sebagaimana yang diyakini dalam jampi-jampi tadi. Nah, jadi kalau ada antum misalkan sakit telinga kemudian diruqyah oleh orang dengan mengulang-ulang suatu nama dari nama-nama Allah, maka itu adalah cara yang batil, cara yang salah. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.